Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, selamat hari Minggu, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu pagi ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang oleh HKBP, firman Tuhan untuk sekolah minggu pada hari Minggu ini, tanggal 8 November, diambil dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo, siapa yang sudah ada Alkitabnya? Ya, kita buka dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Itu kitab Amsal setelah kitab Mazmur. Ya, mari kita buka. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita perhatikan demikian firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan dan janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang buat topik dari khotbah ini dengan dua kata yang sederhana, yang singkat. Apa itu topik kita minggu ini? Dengarkanlah nasihat. Saya mau bertanya, siapa yang suka atau senang jika dia dinasihati? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang senang sekali kalau dia dinasihati oleh orang tuanya, abang kakaknya, atau opungnya, tulangnya, semualah. Atau gurunya juga. Siapa yang suka, senang dinasihati? Atau siapa yang ketika dia dinasihati, setelah dinasihati lalu bilang begini, terima kasih papa mama, terima kasih opung, abang kakak, atau siapapun yang menasihati kita. Terima kasih ya atas nasihatnya. Siapa? Ada? Ya. Yang pastinya kalau masih seumuran dengan anak-anak sekolah minggu, umumnya tidak suka dinasihati. Benar tidak? Iya. Langsung cemberut lah. Langsung mardandi lah. Apa itu mardandi? Ngambek. Wah, masa aku dinasihati?
Aku kan anak Tuhan, seperti itu. Ya, ada? Oke. Biasanya, ya kalau kita perhatikan, biasanya nasihat itu diberikan oleh orang yang lebih tua dari kita. Ya, misalnya dari opung, kan lebih tua dari kita. Abang, kakak bisa. Guru. Emang ada gurunya lebih muda dari kita? Nggak ada. Pasti lebih tua dari kita. Orang tua juga. Atau siapapun, apalagi kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Kan kita sering dinasihatin ini. Nah, biasanya memang yang menasehati itu lebih tua umurnya dari yang dinasehati. Biasanya seperti itu. Tapi bisakah yang lebih muda menasehati atau mengingatkan orang yang lebih tua dari dia? Boleh saja. Tidak ada larangan, asal, nah ini, loh kok bisa Mang? Asal kalau adik-adik melihat atau menyaksikan bahwa orang yang lebih tua dari kita itu melakukan kesalahan. Misalnya, kalau kita mau belajar, lagi belajar, asik belajar nih, abangnya atau kakaknya sibuk nulis contekan untuk ujian besok misalnya. Lalu kita lihat, loh, tanya, abang, kakak, itu untuk apa? Psst, contekan? Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa mencontek. Karena kalau mencontek itu dosa. Bisa kita katakan demikian. Ya, kalau kita bisa melihat atau melihat langsung bahwa mereka melakukan kesalahan. Atau ada yang lebih tua dari kita. Ya, ternyata dia berbohong. Nah, ini harus kita latih supaya jangan berbohong. Kita bilang nggak boleh berbohong karena bohong-bohong itu dosa. Seperti lagu sekolah minggu kan, bohong itu dosa. Iya. Jadi kalau kita melihat dan langsung menyaksikan bahwa ada orang yang berbohong, bisa kita ingatkan, kita nasihati. Nggak bisa, karena bohong itu dosa. Cuma kalau kita ingin menasihati adik-adik sekolah minggu nih yang lebih muda, jangan seperti seolah-olah kita tidak memiliki kesalahan. Seolah-olah kita tidak pernah bohong. Nah, katakan saja, ternyata bohong itu nggak bagus. Ternyata mencontek itu nggak bagus. Saya pernah bohong, lalu saya merasa nggak enak, saya merasa berdosa kepada Tuhan. Itu bisa kita katakan. Karena tujuan daripada nasihat itu supaya yang dinasehati itu sadar atas kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu tujuan orang menasihati, supaya jangan diulangi lagi dan dia sadar bahwa dia itu sudah salah. Coba kalau tidak dinasihati, bisa nggak orang baik? Ya, banyak orang hidupnya menjadi susah, hidupnya berantakan, amburadul, tidak jelas karena susah dinasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada nasihat itu adalah agar semua anak yang adalah anak Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang senang dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak memakai dosa supaya dia senang. Dia jauhkan dosa. Yang penting saya mau hidup seperti anak-anak Tuhan. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo adalah kumpulan daripada banyak nasihat, banyak pengajaran yang luar biasa dari Raja Salomo. Dia itu terkenal dengan raja yang bijaksana. Banyak pada waktu Raja Salomo raja di Israel, banyak orang berbondong-bondong belajar ke sana. Belajar supaya orang berhikmat.
mereka dinasihati, diberikan pengajaran. Nah, saran Amang nih, bagi adik-adik sekolah minggu, kalau ada kesempatan, bacalah kitab Amsal sampai habis. Hanya 31 pasal kok. Kalau kita perhatikan, Amsal 1 sampai Amsal yang ke-31. Jadi hanya 31 pasal. Kalau satu hari satu pasal, satu bulan selesai. Apalagi kalau dua pasal dalam satu hari. Berarti hanya setengah bulan. Oleh karena itu, marilah kita coba nanti belajar atau membaca kitab Amsal ini dari pasal 1 sampai 31, balik lagi 1 sampai 31, karena isinya baik. Kalau kita melakukannya, apa yang ada dalam kitab Amsal ini, maka pikiran kita, tingkah laku kita akan menjadi lebih baik. Yakinlah. Asal membacanya harus didahului dengan doa. Ya, sekarang khotbah kita ini yang tadi sudah Amang bacakan mengajarkan atau menasihati kita tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari pasal Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ini. Coba kita perhatikan. Yang pertama, apa yang boleh kita lakukan? Ingat, apa yang boleh kita lakukan? Tadi Amang sudah membacakannya dalam khotbah ini. Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah mendengar nasihat. Itu boleh kita lakukan. Jadi, apa yang boleh? Mendengar nasihat dan melakukannya. Kita sering dengar nasihat dari guru, orang tua, abang, pendeta, kakak-kakak, dan abang-abang guru sekolah minggu. Kita sering mendengar nasihat, banyak nasihat. Tapi ketika kita dengar dan setelah mendengar, kita lakukankah? Ayo, siapa yang melakukan nasihat itu? Ada, bagus. Bagus sekali. Berapa banyak nasihat yang kita dengar, lalu kita lakukan? Seringkah? Atau jarangkah? Atau tidak pernah? Nah, ini perlu. Nasihat itu akan berguna jika kita lakukan. Nah, bahkan kalau kita tidak melakukan, nasihat itu nggak ada gunanya. Seperti yang saya Amang katakan tadi, nasihat itu akan berguna dan bermanfaat kalau itu kita lakukan. Jadi kalau hanya mendengar doang, nggak ada gunanya. Ya, 1000 nasihat nggak ada gunanya. Lebih baik satu perbuatan yang baik daripada 1000 nasihat. Atau lebih baik satu perbuatan atau yang menjadi teladan, contoh daripada 1000 nasihat. Nah, ini juga pelajaran bagi adik-adik sekolah minggu terhadap adik-adiknya. Nah, nasihat itu berguna jika kita melakukannya. Sepakat? Iya. Contohnya nih, obat. Saya pikir kita pernah sakit toh? Ya, kadang demam lah, kadang pusing lah, kadang sakit perut lah, atau apalah sakit kita. Nah, lalu kita ke dokter, lalu kata dokter diperiksa, dipencet-pencet, pakai stetoskop, dimasukkan ke mulutnya, apanya macam-macam itu. Namanya dokter, kita nggak ngerti. Itu Kak Irma lebih tahu itu, karena dia dokter toh. Nah, lalu dokter kasih resep. Obat ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, ini sekali sehari, ini nggak perlu, misalnya begitu. Udah? Oke. Lalu sampai di rumah, dalam keadaan sakit. Lalu kita lihat obatnya, cuma dielus-elus, dipegang-pegang, diputar-putar, dibalik-balikin, lalu dilihat-lihat, tapi tidak dimakan. Apakah obat itu berguna? Enggak. Dari mana bergunanya? Lah, orang obatnya cuma dielus-elus, dipegang-pegang, diputar-putar, lalu dilihat-lihat. Enggak seperti Oreo, diputar-putar, lalu dijilat, lalu dimakan. Enggak, cuma dilihat doang. Apakah obat itu berguna? Apakah kita sembuh? Tidak. Nah, seperti itulah nasihat yang dikatakan Raja Salomo kepada kita.
Dia memperkenalkan Tuhan, Tuhan yang baik, dipercaya dan disembah dengan baik, dan orang yang menyembahnya juga harus melakukan yang baik. Nasihat juga demikian. Semua nasihat itu baik dan akan menjadi lebih baik jika nasihat itu didengar lalu dilakukan. Seperti yang dikatakan di ayat 10, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Artinya panjang umur kita. Kita sehat. Karena apa? Kita sudah hidup dalam nasihat. Lalu di ayat 12 dikatakan lagi, "Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat." Itu bagi orang yang hidup dalam nasihat. Walaupun dia dalam perjalanan, tidak ada yang menghambat. Karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan nasihat. Dan dia sudah mengerti akan nasihat. Dia sudah diboboti dengan nasihat. Lalu dikatakan lagi, "Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung." Coba. Kadang kita mau jatuh kalau berlari. Tapi bagi orang yang suka dengan nasihat dan melakukan nasihat, Salomo mengatakan, engkau tidak akan tersandung dan tidak akan terjatuh. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 13, "Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia," itu didikan itu, nasihat itu, "karena dialah hidupmu." Karena itu, yang baik pelihara, lakukan. Nasihat yang baik terima, lakukan. Dengar, lakukan. Karena tanpa kita melakukan, nasihat itu tidak berguna. Yang kedua, apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Banyak yang tidak boleh. Ya, banyak yang tidak boleh. Kita sekarang dilarang tidak boleh keluar tanpa memakai masker. Rajin mencuci tangan. Jaga jarak. Duduknya agak 1 meter paling tidak. Dan tetap pakai masker dimanapun kita. Nah, sekarang menurut firman Tuhan, sebagai anak Tuhan kita dinasihati apa yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu bisa kita baca di ayat 14. Apa itu? "Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman." Dan di ayat 19 dikatakan, "Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung." Apa yang dikatakan yang tidak boleh? Jangan berteman dengan orang fasik. Ada kata orang fasik di situ. Apa itu orang fasik, Amang? Orang fasik itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang suka melawan Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak baik. Kerjanya hanya merusak, meributin, merecokin. Tidak ada yang mau dicontoh dari orang fasik. Selalu membuat onar. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan di 14, 15, 16, 17, dan 19, jauhi. Tidak boleh berteman dengan mereka. Karena apa? Di benak mereka hanya merusak saja, membuat orang kacau. Di ayat 16 dikatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itu dikatakan di sini. Nah, oleh karena itu jauhi yang fasik, orang fasik yang tidak takut Tuhan. Orang yang jahat, suka bikin recoh, suka mencontek misalnya. Jangan berteman dengan mereka. Jangan. Tapi lakukanlah yang baik. Apa yang tidak boleh? Berteman dengan orang jahat. Karena bisa saja kita akan menjadi jahat. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Ayat 18 dikatakan, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar
yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kita harus menunjukkan, saya anak Tuhan loh. Kalau anak Tuhan, ya baik-baik. Kalaupun marah anak Tuhan, tidak lama lalu minta maaf. Kalau anak Tuhan pusing, dia akan diam dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bantu aku. Dia akan melakukan yang baik. Kalau kita anak Tuhan, ini kan anak-anak sekolah minggu, ini kan anak Tuhan. Bawalah terang, yang artinya lakukanlah yang baik. Itulah yang dikatakan di ayat terakhir khotbah kita ini, ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, selamat mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat dari Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, supaya kami hidup dalam nasihat Tuhan, dalam pengajaran Tuhan. Kami yakin apa yang telah kami dengar dari Amang Pendeta, kami belajar supaya kami bisa menjadi lebih baik, dan kami bisa belajar benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik. Dan ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu mendengar dan suka atau senang dengan nasihat yang baik, karena itu adalah dari Tuhan. Dan mampukan kami juga melakukan yang baik, nasihat itu, supaya semuanya baik dan berguna, sehingga kami benar-benar mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, abang kakak dan adik kami, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kami yang baik dan setia. Berkati juga gerejamu HKBP Sutoyo, dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, dan juga jemaatnya dari anak sekolah minggu sampai lansia. Berkati juga pemerintah kami yang selalu berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19, supaya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan akan selalu menyertai mereka, dan jauhkanlah dari setiap orang yang dalam keadaan sakit COVID, keraguan-raguan, ketakutan, tapi berikanlah mereka keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu, salam sehat. Horas.